Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, Rek? Nah, semoga kita tetap sehat ya, meskipun sekarang kita harus selalu jaga jarak, protokol itu, masker, semuanya tetap harus dipatuhi ya, agar kita tetap bisa sehat, kita tetap bisa belajar, meskipun belajarnya ya sekarang sistemnya daring, ya kayak gini, kita tatap mukanya ya online kayak gini. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke materi. Agar nggak terlalu lama, kuota kalian juga tidak habis banyak-banyak. Hari ini guys, kita akan belajar itu yang namanya stratifikasi sosial. Sebentar ya, tak siapkan dulu kursornya ini. Nah, stratifikasi sosial ini lanjutan dari bab kemarin yang diferensiasi itu loh. Nah, oke. Yang pertama harus kita ketahui adalah pengertiannya dong. Yuk lanjut ke slide. Nah, tak kasih dulu kalian pancingan-pancingan ya kan. Nah, ada dua gambar. Gambar pertama sama gambar pertama di sini diisi oleh dua orang yang berbeda. Yang satu buang-buang duit, bisa dikatakan dia orang kaya, yang satu kerja keras, bisa dikatakan dia orang ya nggak sekaya dia lah, miskin lah. Yang kedua kita lihat di sini ada juara. Juara 1 dapat emas, juara 2 dapat perak, juara 3 dapat. Materi yang akan kita pelajari hari ini nggak jauh-jauh dari dua hari ini. Lanjut yuk, slide ketiga. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama kali kita pelajari itu adalah pengertiannya, men. Nah, stratifikasi sosial ini berasal dari bahasa Yunani. Bahasanya itu namanya stratum. Ingat loh, Yunani ya, untuk kromo inggil loh, Rek. Nah, kok golek sampai elek kromo inggil gak ono. Nah, ini namanya stratum. Stratum ini artinya lapisan atau peningkatan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah kalau diferensiasi sosial kemarin itu secara horizontal, berhubung ini secara lapisan, berarti dia bisa dikategorikan vertikal. Lihat, ini kan ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Nah, jadi seperti ini. Ini udah ada contohnya nih, yang paling bawah duitnya dikit, yang tengah lumayan lah dapat duit segini, oh yang paling atas duitnya tinggi ya, seperti itu. Untuk pengertian lebih lengkapnya, lanjut ya ke slide berikutnya ya. Jadi ini, stratifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Kalau kalian masih ingat slide selanjutnya, yang dimaksudkan lapisan-lapisan tertentu ini loh. Oke, tak gambar di bawah ya. Nah, segitiga ini menggambarkan yang namanya lapisan di dalam masyarakat atau kelas sosial. Teorinya kelas sosial itu dibagi menjadi tiga, kelas sosial atas atau upper class, kelas sosial menengah atau middle class, dan kelas sosial bawah atau yang biasa disebut dengan lower class. Nah gini, jadi maksudnya stratifikasi sosial ini, masyarakat itu digolong-golongkan, taruh di kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah. Jadi mereka nanti ada yang dihargai lebih dan ada yang tidak dihargai lebih, seperti itu. Jadi ada rankingnya tuh di masyarakat tuh. Ada yang dihormati lebih, ada yang biasa, ada yang nggak dihormati. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Untuk pengertiannya saya harap kalian sudah paham dari pemaparan saya. Nanti kalau misalkan butuh tanya, butuh diskusi, bisa langsung masuk ke dalam chat grup ya, WA. Oke, sekarang setelah pengertian kita belajar yang namanya sifat, men. Wah iya kan, sifat. Sifatnya stratifikasi sosial ada tiga. Di sini tak tuliskan semuanya pakai bahasa Inggris, bro. Yang pertama open social stratification, yang kedua closed social stratification, dan yang terakhir mixed social stratification. Nah, bahasa Indonesianya gampang. Stratifikasi sosial terbuka, ya kan? Terbuka. Stratifikasi sosial tertutup. Dan yang terakhir, mixed social stratification, stratifikasi sosial campuran. Penjelasannya ada di slide berikutnya. Yuk lanjut. Nah, gini. Tak kasih clue, bro. Kalau yang namanya stratifikasi sosial terbuka, itu memberikan kesempatan individu di dalam kelas sosial tersebut itu bisa pindah-pindah. Bisa dari bawah ke atas, ataupun dari atas ke bawah, bebas.
tergantung usahanya, dia mau pindah apa enggak. Kira-kira gambar yang mana? Lama-lama, ayo sendiri. Nah, bener ini. Ini adalah stratifikasi sosial terbuka atau open social stratification. Nah, dicirikan ini loh, ada gambar panah yang bisa menembus kelas-kelas sosial. Jadi di sini boleh seorang individu itu pindah kelas, dari bawah pindah ke atas boleh, dari atas pindah ke bawah boleh. Nah, ini bertolak belakang dengan yang namanya closed social stratification. Nah, closed social stratification itu ini, dia itu tidak memperbolehkan individunya itu pindah kelas sosial. Jadi ya kayak gini wis, kalau dia ada di kelas bawah, dari dia muda sampai tua itu ya ada di bawah terus. Kalau dia ada di kelas atas, dari tua sampai muda dia ya ada di kelas atas terus wis, nggak bisa pindah-pindah nih, sulit untuk berpindah. Ini contohnya ada di Bali, sistem kasta ini Satria, Waisya, dan Sudra. Gambarnya hilang. Nggak apa-apa. Yang penting intinya itu sistem kasta ya contohnya. Dan yang terakhir adalah campuran, bro. Campuran ini atau mixed social stratification. Mixed social stratification ini merupakan campuran dari open and closed social stratification. Nah, oke, sekarang kita lanjut yuk. Setelah sifat selesai, nah sekarang ini nih yang perlu kita pelajari selanjutnya, yaitu faktor penyebab stratifikasi sosial. Ada 4, ingat-ingat. 1, mau kanan apa kiri? Kanan ya. 2, oke, lanjut yuk. 3, 4. Nah, yang pertama kali faktor penyebab stratifikasi sosial. Jadi, kenapa toh kok bisa sampai ada pelapisan di masyarakat? Kenapa toh kok di masyarakat itu sampai harus ditingkatkan orangnya, dirankingkan? Nah, seperti itu ya. Karena faktor utamanya adalah di masyarakat itu sampai timbul yang namanya pelapisan-pelapisan karena ada sesuatu yang dihargai lebih. Itu, ingat, ada sesuatu yang dihargai lebih. Sehingga bagi individu yang mendapatkannya, dia itu berada di lapisan kelas atas. Apa-apa saja toh sebenarnya yang dihargai lebih. Pertama, kekayaan, uang. Nah, saat kita ngomong uang, berarti kalau di sini tak gambarkan kelas sosial, mereka yang menempati kelas sosial atas adalah mereka yang kaya. Nah, yang menempati kelas sosial bawah miskin. Karena di sini kekayaan dihargai lebih. Jadi mereka yang punya duit banyak, mereka akan berada di upper class, kelas atas. Oke, lanjut. Kehormatan. Bro, ingat. Kehormatan ini beda sama kekayaan dan kekuasaan loh. Kalau kehormatan ini, nah ini tak contohkan kalau Hokage. Orang yang dihormati, belum tentu dia itu orang yang kaya. Belum tentu dia orang yang berkuasa. Contoh, kalau misalkan di sebuah desa dulu istilahnya ada yang membuka lahan untuk dijadikan desa itu dan dia berjasa kan bagi pengembangan desa, nah dia pasti akan dihormati. Dia akan wis boso Jawa ini diajeni rek. Ya kan? Di kelas atas dia pasti taruhnya. Jadi itu, ini kalau kita ngomong kehormatan dia berbeda dengan kekayaan dan kekuasaan. Biasanya mereka yang dihormati, mereka yang punya jasa. Oke, lanjut yang ketiga, ilmu pengetahuan. Nah, ini kalian paham lah. Ini gambar sarjana kan. Berarti mereka-mereka yang mampu menempuh perguruan tinggi sampai S1, S2, S3, yang mampu mereka itu belajar dengan baik sampai tingkat atas, nanti bagi masyarakat-masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, mereka akan ditaruh di dalam kelas sosial. Seperti itu ya. Lanjut yang terakhir ke kekuasaan, raja. Nah, gambarnya raja di raja. Orang berada di kelas atas apabila yang dihargai kekuasaan, berarti otomatis dia yang menguasai daerah tersebut. Kalau zaman dulu kita bisa ngomong raja. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini itu yang perlu saya sampaikan. Materi kita yaitu tadi mengenai stratifikasi sosial, mulai dari pengertiannya, sifatnya ada 3, faktor penyebabnya juga ada 4. Apabila nanti kalian itu masih ada yang perlu didiskusikan, langsung lanjut di grup WhatsApp.
Semoga meskipun kita ini berada dalam kondisi pandemi, kita tetap bisa belajar dengan baik ya. Wis rek, tetap taati protokol biar nanti kita itu bisa segera tatap muka ya, jaga kesehatan, bahagia selalu. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.